illa rasul, maka bersempena dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau kita membahas tentang sirah nabawi ya, tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelumnya sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita bahas sesuai dengan tema kita hari ini yang diamanahkan kepada saya adalah membahas tentang sirah nabawi, yaitu tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai, Bu? Mulai? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di kota Mekah. Di mana Rasul lahir? Di kota Mekah. Nanti semoga Allah kasih rezeki kita umrah bareng. Amin. Kok sikit kali aminnya? Amin ya. Tempat Rasul dilahirkan itu masih bisa ditengok sampai sekarang. Itu letaknya di belakang Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Bisa jalan kaki aja untuk menengok tempat Rasulullah dilahirkan. Itu sekarang tempatnya dijadikan Al-Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah. Tempat Rasulullah dilahirkan itu sekarang dijadikan pustaka di kota Mekah. Kadang-kadang ditutup, kadang-kadang dibuka, tapi dijadikan pustaka. Apa motivasinya rumah Rasulullah dijadikan pustaka? Lalu kenapa bentuknya tidak disamakan aja? Kenapa diubah terus, direnovasi terus? Karena maksud dari pemerintah Arab Saudi supaya rumah tempat Rasul dilahirkan tidak dikultuskan. Paham? Jadi dijadikan pustaka, dijadikan tempat biasa, direnovasi, semua orang boleh masuk supaya tidak dikultuskan. Supaya tidak disanjung-sanjung. Nah, menghindari kesyirikan. Itulah maksud dari pemerintah Arab, sehingga rumah tempat Rasulullah dilahirkan itu biasa saja. Tidak doa mustajab, bukan tempat mustajab, bukan tempat yang untuk disembah. Jadi kalau kita datang, dia persis kayak pustaka seperti biasa. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, waktu Rasulullah SAW dilahirkan, itu di rumah itu dan di depan rumahnya, di depan rumah Rasulullah, nanti kalau ibu boleh pergi umrah, keluar dari pintu rumah Rasulullah, tembak Masjidil Haram, itu ada namanya pintu Babus Salam. Pintu Babus Salam itu pintu di mana Rasulullah masuk ke Masjidil Haram, ke masjid, setiap Rasulullah mau ke masjid. Dan pintu itu sekarang ditutup untuk tempat masuk dan dibuka untuk tempat keluar. Kenapa? Karena khawatir kalau pintu itu dibuka, nanti semua orang akan lewat pintu itu. Kalau pergi umroh lagi, nanti di Masjid Nabawi, saya lupa pintu berapa, yang jelas ada tandanya kayak orang bisa berfoto. Sekarang ya di Masjid Nabawi, saya lupa pintu berapa, itu kayak orang bisa berfoto, tembak lurus, itu adalah jalan Rasulullah keluar masuk dari rumah ke masjidnya. Nah, ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, yuk kita bahas. Waktu Muhammad dilahirkan, itu Siti Aminah nggak ada suaminya, betul? Ibu bayangkan, ibu ketika lahir, suami ibu nggak ada. Lah, ketika ibu hamil, suami ibu nggak ada. Ketika hamil maksudnya. Salah sikit aja udah diketawain saya. Ketika ibu hamil ya, suami nggak ada. Nah, kenapa suami nggak ada? Karena Abdullah pergi berdagang. Kenapa nggak pulang-pulang? Karena orang dulu kalau berdagang itu perginya jauh mencari manusia. Karena orang sikit. Sekarang orang menggaleh berjualan di mana aja bisa. Tapi tidak, kalau dulu orang jualan pergi jalan kaki 4 bulan, pulang 4 bulan. Jadi kalau ada suami-suami yang pergi berjualan, siap-siap bisa jadi gak bakal pulang. Sama dengan ibu punya orang tua yang dulu haji zaman dahulu, pakai bis, pakai kapal. Masih ingat ya pakai kapal, pakai bis dulu naik kapal. Bagaimana? Saya masih menengok ya, waktu saya kecil tuh seumuran adik itu ya, saya menemani mak saya naik bis ke kampung saya. Saya bingung, mak saya nangis-nangis begini-gini di bis. Saya tanya, mak kenapa nangis? Ibu mama pergi haji nak, entah pulang entah tidak. Itu kata mak saya. Di situ saya waktu kecil waktu itu berpikir. Saya kan suka pulang kampung itu selalu diajak sama mak saya. Karena jarak saya dengan kakak saya jauh umurnya. Jadi saya anak-anak tak diinginkan. Ya. Jadi jauh umurnya.
Saya tengok mak kenapa nangis gitu. Maknya mak mau pergi haji nah, tak tahu pulang tak tahu dak. Karena dulu haji itu 40 hari naik kapal. Sebegitulah tawakalnya, nggak ada chat, nggak ada telepon. Itu zaman sekarang, betul? Bagaimana dengan masa dahulu? Abdullah pergi berdagang, nggak tahu kapan pulang. Ternyata hamil Siti Aminah tak ditemani oleh suaminya. Waktu lahiran, suaminya nggak ada. Orang banyak mikir, wah bayangkan Rasulullah ketika lahir tidak ada bapak. Sekarang coba berpikir, bayangkan ketika Aminah hamil, suami nggak ada, lahiran suami nggak ada. Coba. Jadi kita lihat dari pandangan yang berbeda nih. Ini sirah ini harus komprehensif kita bahas nih. Coba bayangkan nggak ada. Suami ada aja, kita di rumah sakit saat lahiran, ngangak-ngangak dia, marah ibu kan. Ngangak-ngangak aja masa sakit loh gitu. Nganggo-nganggo aja. Ibu mau lahiran. Ibu mau lahiran, kemudian suami ibu apa yang terjadi? Lalu kemudian suami ibu main HP. Ibu marah kan? Apa kata ibu? Ngangak-ngangak aja mah kata ibu gitu ya. Sementara Abdullah ketika Muhammad lahir, maka ketika Muhammad lahir, bapaknya nggak ada. Ketika lahir pula, air susu nggak ada pula. Bayangkan. Dulu nggak ada susu sapi. Air susu nggak ada. Hamil suami nggak ada. Lahiran suami nggak ada. Pas anak lahir, air susu nggak ada pula. Coba bayangkan. Lalu rupanya ada kumpulan orang-orang yang kerja di Taif. Jadi Taif itu 1,5 jam dari kota Mekah. Nanti kalau ibu pergi ke Taif, Mekah itu kayak mangkok, bu. Paling bawahnya adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi haram itu haram. Ya, maksudnya Masjidil Haram itu kalau orang mau ke Masjidil Haram ngomongnya ke haram, ya. Jadi haram itu adalah dataran paling rendah di kota Mekah, ya. Nanti di ujungnya itu adalah Taif. Jadi Taif itu kayak bukit, dia paling ujung, dia ada di paling atas. Itulah kota Taif. Nah, ketika Rasulullah SAW lahir, waktu itu belum jadi Rasulullah, ada 100 orang pasangan, di antaranya Halimatus Sa'diyah, itu jalan kaki dari Taif ke kota Mekah dengan unta yang tugas dan job desk-nya adalah mencari bayi-bayi yang mau mereka susui. Itu job desk-nya. Mereka bekerja, mencari uang dari situ. Jalan kaki Mekah Taif itu katakan 2 jam. Berarti dari sini kemana tuh bu? Ke Rantau Berangin lah, enggak? Itulah lebih kurang. Berjalan kaki dari Rantau ke Pakan. Oh, bayangkan bu, dari Rantau ke Pakan. Dia orang dulu tuh gitu bu. Coba kita pelajari. Ibrahim lahirnya di mana? Ibrahim besarnya di mana? Nabi Ibrahim. Di kota Mekah kan? Yang membangun Ka'bah kan Ibrahim, betul? Betul? Karena ada makam Ibrahim di situ. Meninggalnya Ibrahim di mana? Kuburan Nabi Ibrahim di mana? Kuburan Nabi Ibrahim di Palestina. Dia membangun Ka'bah di Mekah. Kuburannya di Palestina. Mekah ke Palestina 1.200 kilo. Berjalan kaki. Ngapulah ya ke Palestina tuh. Orang dulu jauh-jauh jalannya. Nggak kayak kita yang ke masjid aja. Nggak ke masjid. Sakit kaki. Nggak kayak kita. Orang dulu jauh-jauh jalannya bu. Coba. Ibrahim itu di Mekah loh. Dia membangun Ka'bah loh. Meninggalnya di Palestina loh. Itu kemana tuh arahnya tuh coba tuh. 1.200 kilo. Pekanbaru Jakarta. Jadi ketika Muhammad lahir. Jadi Halimatus Sa'diyah beserta seluruh kawan-kawannya. Itu hijrah ke Mekah ingin mencari bayi-bayi yang mereka susui. Karena itu adalah pekerjaan, tentu mereka cari orang yang banyak uang, betul? Dan saat itu Siti Aminah nggak ada uangnya. Maka apa kata Siti Aminah kepada Halimatus Sa'diyah? Halimah, engkau susuilah anakku Halimah. Tolonglah Halimah, bantulah Halimah. Apa kata Halimah? Ndek, cek mana lagi Aminah? Itulah ibaratnya bahasa kita. Air susuku habis, air susu untaku juga sudah habis. Karena capek berjalan. Kenapa orang dulu kalau dia berjalan hijrah pakai unta? Karena unta tuh sanggup nggak makan, nggak minum 21 hari. Tapi sekali minum 100 liter. Dan unta itu air susunya bisa diminum.
Apa kata Halimatus Sa'diyah? Kayak mana lagi ya Aminah? Aku air susu tak ada, Halimatus Sa'diyah pun air susu untaku juga nggak ada. Apa kata Aminah? Cobalah dulu, kata Aminah. Ketika diambillah Muhammad, saat itu disusukan di badan Halimatus Sa'diyah, seketika itu air susu Halimatus Sa'diyah banyak, air susu untanya pun banyak. Akhirnya 100 orang tadi minum air susu untanya punya Halimatus Sa'diyah yang telah kehausan. Dibawalah Muhammad ke kota Taif, disusukan selama 2 tahun. Bu, hamil suami ndak ada, lahir suami nggak ada, susu ndak ada, harus melepaskan anak 2 tahun. Bayangkan. Nah, dibawa pula sama orang, anak itu 2 tahun. Setelah 2 tahun Halimah balik lagi ke kota Mekah. Aminah, ini sudah ada nih, Muhammad sudah 2 tahun umurnya, tapi aku masih rindu sama dia. Ku bawalah lagi 2 tahun, tambahlah kontrak lagi 2 tahun Aminah. Dibawa lagi ke Taif 2 tahun. Setelah umur 4 tahun dibalikkan lagi ke Mekah, barulah dengan Siti Aminah. Jadi berapa tahun Rasul dengan Halimah? 4 tahun. Berapa tahun dengan Siti Aminah? Dengan Siti Aminah sampai umur 6 tahun. Berarti berapa tahun dengan Halimatus Sa'diyah? Dengan Halimatus Sa'diyah? Nah, ini belum panjang cerita lah terbalik-baliknya. Dengan Halimatus Sa'diyah berapa tahun? Lalu dengan Siti Aminah berapa tahun? Umur 6 tahun, baru 2 tahun dengan ibu kandung. Si Rasulullah Muhammad yang tadinya anak usia 6 tahun harus menyaksikan ibunya meninggal dunia. Bayangkan ada ibu, bapak udah nggak ada, emak terbaring di hadapan kakek dan paman. Muhammad menangis-nangis waktu menyaksikan Siti Aminah meninggal dunia. Umur 6 tahun. Dioper-oper hidupnya. Setelah 6 tahun akhirnya pindah kepada kakek yang bernama Abdul Muttalib. Kakek tak pula panjang umurnya. 2 tahun cuman dengan kakek harus menyaksikan ternyata kakeknya juga harus meninggal di usia 8 tahun. Bayangkan pedihnya kehidupan Rasul. Lahir bapak ndak ada. Harus dibawa oleh ibu angkatnya. Balik kepada Siti Aminah 2 tahun. Baru 2 tahun menatap wajah mak meninggal. Lalu baru 2 tahun dengan mak pindah ke kakek. Baru 2 tahun dengan kakek meninggal pula kakek. Kecil baru sebegitulah susahnya hidupnya. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa Allah memberikan kehidupan yang begitu payah kepada Muhammad? Padahal kalau Allah pengen, kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen, Allah bisa senangkan Muhammad sampai meninggal dunia. Kenapa Allah susahkan di awal-awal? Ingin memberikan pelajaran bagi kita-kita yang hadir di sini. Bahwa ujian Muhammad itu luar biasa dibanding ujian hidup kita. Ibu lahir ada bapak? Ada. Ada mak? Ada. Rasa air susu? Rasa. Itu aja kita udah kalah. Jadi Allah tuh ingin memberikan pelajaran bagi kita-kita yang menyimak ini semuanya. Nah, 8 tahun dengan paman. Apakah 8 tahun sampai umur 8 tahun dengan kakek, meninggal kakek, pindah kepada paman yang bernama Abu Thalib. Kenapa kepada paman? Tidak ada lagi yang lain. Yang ada cuma paman. Kebetulan paman non-Islam. Itulah Abu Thalib. Walaupun non-Islam, tapi Abu Thalib sayang sama Rasulullah. Abu Thalib ini punya CS, punya soulmate, punya bestie. Siapa bestie-bestinya Abu Thalib ini? Itulah bestie-bestinya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu. Itu bestie-bestinya tuh. Muhammad dibesarkan oleh Abu Thalib. Bestie-bestinya itu adalah si Abu. Itu kan kawan-kawannya itu. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu itu berkawan semua. Berkawanlah Abu Lahab itu dengan paman Muhammad. Dibesarkanlah usia 10 dari usia berapa tadi kan paman? Berarti 9, 10, 11, 12. 4 tahun nih hidup dengan Abu Thalib. Abu Muhammad nggak ngapa-ngapain. 4 tahun ya. Usia 12 tahun Abu Thalib sebagai paman mulai mikir, ini keponakanku ini daripada duduk-duduk aja di kota Mekah nih. Bagus lagi aku ajak dia berdagang. Akhirnya umur 12 tahun Muhammad diajak berdagang oleh Abu Thalib. Kemana? Ke negeri Syam. Negeri Syam itu bukan Rasul manggaleh di lapau. Bukan jualan di pasar kaget.
Bukan di pasar pagi, bukan. Negeri Syam itu negeri yang terdiri dari 4 negara. Akhirnya di usia 12 tahun Rasulullah itu udah jadi eksportir terkenal, pedagang antar negara. Saya tanya, ibu umur 12 tahun ngapain? Malau itiak ke rumah. 12 tahun. Dah, usia 12 tahun dengan Abu Thalib ya. 12 tahun. 13, 14, 15, 16, 17. 5 tahun dengan Abu Thalib. Muhammad itu mantap kerjanya. Bagus. Tapi Abu Thalib mikir lagi. Oh, ini keponakanku ini. Daripada kerja dengan aku terus. Walaupun dia bagus. Tapi kan nanti manja dia. Lebih bagus aku lepas lagi dia. Mau dilepas pula lagi, Bu. Akhirnya Abu Thalib yang cerdas ini melepas Muhammad. Dilepasnya. Dikasihnya kepada satu temannya. Siapa temannya? Khadijah. Khadijah itu kawan dagangnya Abu Thalib. Bestinya. Datanglah Abu Thalib kepada Khadijah. Ya Khadijah. Apa Abu Thalib? Aku punya keponakan. Orangnya gagah, ganteng, 5 tahun kerja dengan aku, bagus pekerjaannya. Orangnya amanah. Bahkan si Abu pun memberikan dia gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Jadi yang memberikan Muhammad gelar Al-Amin bukan orang Islam. Yang memberikan Muhammad gelar Al-Amin adalah si Abu tadi. Sebelum Muhammad diangkat jadi Rasul. Oke? Ini biar gampang Abu aja lah. Susah betul, panjang kali nanti kita. Akhirnya apa? Abu Thalib kemudian berkata, Abu Thalib kemudian ngomong kepada Khadijah, ini Muhammad ini orangnya bagus, tapi bisa nggak kau jadikan dia karyawan? Karena kalau dengan aku terus nanti dia manja. Apa kata Khadijah? Oke, aku terima dia jadi karyawanku. Bertemulah Muhammad dengan Khadijah di usia 17 tahun. Sweet 17. Nah, jadi kalau cerita Muhammad jangan langsung nikah. Ketemunya kapan dengan Khadijah? Ini bercerita sirah Nabawi langsung nikah. Ketemunya dulu. Ketemunya Muhammad dengan Khadijah. Itu usia 17 tahun. Jadi sweet 17. Jadi kalau ditanya usia berapa Muhammad ketemu dengan Khadijah, itu usia 17 tahun. Nah, ketika bekerjalah dia menjadi karyawannya Khadijah. Yuk hitung lagi. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. 25, 26, 25. 17 tadi. 17, 18, 19, 20, 21. Jangan marah-marah, nih baru mau ngitung baru ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun. Muhammad kerja dengan Khadijah. 8 tahun Muhammad kerja dengan Khadijah. Umur 25 tahun, berarti kan 8 tahun ya. Umur 25 tahun dia nikahi bosnya sendiri. Mantap enggak? Mantap. Waktu itu Khadijah usia berapa? 40. Muhammad usia berapa? Berapa jarak umurnya? 15. Berarti Khadijah dapat berondong manis. Tapi waktu Muhammad kerja dengan Khadijah, nikah dengan Khadijah, itu yang melamar bukan Muhammad. Yang melamar itu adalah Khadijah. Suatu ketika Khadijah itu suka dengan Muhammad. Lalu dia cerita kepada sepupunya yang bernama Nafisah. Nafisah, ada nama Nafisah sini? Kalau ada mak comblang lah kerajonya tuh. Nafisah, iya, aku suka dengan Muhammad. Ya kau bilanglah sama dia kalau kamu suka sama dia. Itulah lebih kurang. Aku malu ya Nafisah. Ya udah, kalau gitu aku akan bilang kepada Muhammad kalau kau akan meminangnya. Datanglah Nafisah kepada Muhammad. Ya Muhammad, ya Nafisah, ada seorang perempuan yang ingin melamarmu, meminangmu. Macam mana dia? Kata Muhammad. 1,
orangnya sudah tua. Jadi Khadijah itu udah tua, usia 40 tahun. Pada masa Muhammad itu sudah tua. Karena dulu nggak ada skincare. Nah itu. Usia 40 tahun sudah tua. Karena janda-janda yang dinikahi oleh Rasulullah, itu anak 4, anak 5 itu 20-an umurnya. Kita umur 24, 25 masih nganggo-nganggo aja. Orang dulu itu udah dewasa. Pertama dia sudah tua. Oke? Yang kedua, dia tak cantik. Khadijah itu tidak terlalu cantik. Yang cantik itu Aisyah. Makanya Aisyah diberi gelar Siti Humairah. Siti yang kemerah-merahan. Karena kulitnya kemerah-merahan. Jadi kalau ada suami ibu manggil ibu Siti Humairah, kalau ada Humairah, tapi kalau ibu mah hitam tak cocok dia. Oke. Ya. Lalu kemudian pada saat itu apa kata Nafisah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, orangnya tak cantik, kemudian dia tua. Dan engkau akan dijadikan suami yang ketiga. Karena Khadijah sebelum nikah dengan Rasulullah udah sempat nikah 2 kali. Kalau ada ibu baru sekali kalah dari Khadijah. Enggak canda saya. Lalu kemudian setelah itu apa kata Nafisah kepada Rasulullah? Ya kira-kira gimana? Apa kata Rasulullah? Waktu itu belum diangkat jadi Rasul. Berikan aku 1 aja kelebihannya. Apa kata Nafisah? Dia termasuk as-sabiquna al-walun. Orang-orang perempuan yang pertama kali masuk Islam dan ingin mengabdikan dirinya untuk Islam. Pada saat itu apa kata Rasul? Oke, aku terima pinangannya. Menikahlah mereka berdua. Coba dicek. Tadi usia berapa Rasul pertama kali kerja? Usia berapa? 12. Usia berapa beliau menikah? 25. Berarti usia berapa? Berarti berapa tahun beliau bekerja baru kemudian beliau menikah? Kok cemana matematikanya? Coba. Usia berapa mulai kerja Rasulullah? 12. Usia berapa beliau menikah? Berarti berapa tahun beliau bekerja baru nikah? Kok 8 tahun? Kok 12 tahun? 13 tahun. Cemana matematika? 13 tahun total ya. 13 tahun Rasulullah bekerja. Waktu itu belum diangkat jadi Rasul ya. 13 tahun Rasulullah bekerja. Usia 25 tahun langsung dia nikahi bosnya. Usia 25 tahun langsung dia nikahi bosnya sendiri dengan mas kawin 100 ekor unta plus 2 kilogram emas. Ibu berapa mas kawin kemarin? Ini wajah-wajah seperangkat alat sholat semuanya. Maka siapa yang berani bilang Rasulullah itu miskin? Itu nggak paham sejarah itu. Rasulullah itu mapan, Bu. Nggak mungkin Rasulullah itu miskin. Orang kerja aja sejak umur 12 tahun. Memang Rasul pernah miskin. Tapi harus dipahami sebabnya dan jangka waktunya. Jadi nggak boleh kita cerita tentang Rasulullah langsung bahas miskinnya. Nggak boleh begitu. Ya, jadi mas kawinnya aja 100 ekor unta. Satu unta yang kurus aja katakan 50 juta. Kali 100, 500 juta. Dan ini masih diamalkan di Arab sampai sekarang. Ibu nanti kalau pergi umroh, boleh tanya aja dengan tour guide yang ada di sana. Itu laki-laki Arab, kalau mau nikah dengan wanita Arab, itu butuh mas kawin minimal 100 juta rial. 100 juta itu 400 juta uang kita. Makanya di Arab itu laki-laki Arab kalau mau nikah dengan wanita Arab itu butuh uang lebih kurang 1 miliar. Maka di Mekah itu, di Arab itu yang banyak, yang kaya bukan yang banyak mobil. Karena mobil di Arab itu nggak pakai pajak ya. Mobil BMW itu semuanya tercampak-campak aja.
Maka di Arab itu yang kaya adalah yang banyak istri. Ya kan? Ya, di Arab poligami itu biasa aja. Ibu aja yang heboh. Oh, chat nyasar aja ibu heboh betul nampaknya. Nah, gitu ya. Nah, itulah ya Rasulullah mas kawinnya sebegitu besarnya. Luar biasa. Luar biasa. Maka perilakunya tuh luar biasa. Saya pertama kali umroh itu usia 14 tahun. Hadiah. Saya kebanyakan umrohnya hadiah aja nih. Waktu itu umrohnya hadiah ya. Karena masih usia 14-15 tahun itu kan masih apa ya namanya ya. Masih cai-cainya masih berani lah ya kan. Saya pernah nanya kepada orang Arab yang bercadar-cadar itu. Waktu itu saya masih muda, jadi masih berani saya. Sekarang tak berani lagi. Saya tanya tuh, "Hei, orang Arab," itulah ibaratnya. "Antunna araftunna annal wajha la aurat indallah." Kalian tahu muka ini enggak aurat. Kenapa kalian tutup juga muka kalian? Itu yang saya cakap dengan orang Arab. Apa kata mereka? Ini perintah suami kami. Masya Allah. Saking mahalnya istri ditutup luar biasa. Maka beda. Di Arab itu mobil tuh buka-buka tuh campa aja. Istri ditutup betul-betul. Kalau kita beda sedikit. Mobil ditutup. Istri tuh buka-buka aja macam campa. Itu luar biasa ya. Nah, jadi itu ya mas kawinnya. Dah, apakah usia 25 tahun sudah diangkat jadi rasul? Belum ya. Usia berapa diangkat jadi rasul? Usia 40 tahun. Berarti berapa tahun Khadijah menemani Rasulullah sebelum diangkat jadi rasul? Hah? 15 tahun. Berarti Khadijah menemani Rasulullah 15 tahun sebelum diangkat jadi Rasul, masih seorang Nabi. Apa beda Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi dia punya kebaikan, dia tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul dia punya kewajiban menyampaikan. Lalu sampai usia 40 tahun, berarti saat itu Khadijah usia 55 tahun. Saat Rasul diangkat jadi Rasul, sampai usia 40 tahun, itu kehidupan baik-baik aja. Rasul belum berdakwah, mereka berdagang. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu dengan Khadijah, dengan Rasulullah itu hidup damai. Mereka berdagang seperti biasa karena Rasul belum berdakwah. Bahkan saat itu Khadijah menjadi top one wanita terkaya di kota Mekah. Maka kalau ibu pergi sekarang ke haram, mulai dari bait Rasulullah di belakang, sampai ke mantan Pasar Seng di belakang Bukit Sofa dan Marwah, sampai kepada Al-Massa, naik ke atas 2 kilo, itu semuanya adalah tanah Khadijah. Sampai Khadijah usia 55 dan Muhammad usia 40 tahun, mereka saudagar yang kaya raya. Jadi usia 40, Rasul belum miskin. Ini biar clear ceritanya nih. Jadi jangan ujuk-ujuk bahas langsung Rasulullah miskin. Tidak boleh begitu. Oke? Usia 40 tahun. Usia 40 tahun, lalu Rasulullah SAW mulai bingung. Wah, ini nih. Kenapa nih kawanku mulai aneh? Dia ambil berhala, dia taruh ke dalam Ka'bah, lalu dia tawaf. Nama berhalanya Lata, Uzza, Mana, Wusto. Ya. Lalu kemudian dia ambil kertas, dia lukis wajahnya, dia taruh di dinding Ka'bah, lalu kemudian dia tawaf. Muhammad mulai risau. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian meninggalkan dagangannya. Ibaratnya tuh dia tutup tokonya. Dia pergi naik ke Jabal Nur dari rumahnya. Ke Jabal Nur itu 7 kilo. Naik ke Jabal Nur, nanti di atas Jabal Nur ada namanya Goa Hiro. Saya sudah pernah naik ke Goa Hiro. Tempat Rasul menerima wahyu pertama. Masya Allah, tabarakallah. Menaik kita ke Jabal Nur, kita kira di atasnya adalah Gua Hiro. Ternyata tidak. Kalau mau masuk ke guanya, harus turun ke bawah, menyerondok ke dalam. Saya pikir, oke, saya masih muda. Oh, masih muda sedikit saya kan. Masih bisa saya ini naik. Cuman jemaah saya? Cuman bisa. Banyak orang-orang Turki yang naik. Menyerondok ke dalam. Pas turunnya macam cicak turun. Ternyata pas naik ke atas jalan kaki, pas turun macam Spiderman. Kemudian turunnya cemana? Turun kalau naik ke atas tidak bisa, maka harus menembus bolong. Bolong itulah kalau BB 80 kilo tak masuk. Bisa naik, tak bisa turun. Rasulullah SAW di atas 3 hari 3 malam merenung.
Cemana lah nih abu-abu nih, kok mulai aneh lah kawan-kawanku ini. Saat itulah Jibril ngomong dari balik langit. Jibril kemudian menurunkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. Saat itu Rasulullah terkejut. Iyalah terkejut. Ibu coba bayangkan ibu lagi duduk-duduk dalam goa, lalu ada suara-suara yang ibu nggak ngerti suara itu suara apa. Terkejut nggak? Terkejut. Jadi maaf Bu ya. Ini Al-Quran ya Bu. 30 juz. 114 surat. 6.666 ayat. 777.429 kata. Ini turunnya berangsur-angsur. 23 tahun lamanya. 10 tahun, 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah. 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Ini saya mau sampaikan. Muhammad ketika menerima wahyu itu 6.666 ayat. Itu bukan dengan senang-senang lagi hangout. Bukan. Setiap Rasulullah menerima wahyu, Rasul itu susah payah. Karena wahyu itu turun kadang-kadang gerincingan lonceng pekak ke telinganya. Kadang-kadang malaikat Jibril ngomong dari balik langit. Kadang-kadang malaikat Jibril ngomong dengan cara melalui suara burung. Pekak telinga Rasulullah. Wahyu itu turun macam-macam modelnya. Coba bayangkan, dulu kiblat kita kan ke Masjidil Aqsa, betul? Kenapa pindah ke Masjidil Haram? Kapan wahyu itu turun? Wahyu itu turun di Masjid Kiblaten. Jadi kalau ibu pergi umrah, ibu akan mampir ke Masjid Kiblaten. Apa itu Masjid Kiblaten? Masjid dua kiblat. Ini saya ceritakan, saya gambarkan kayak mana Rasul menerima wahyu. Biar kita itu semangat belajar Quran dan gak meremehkan Quran sama sekali. Saat Rasulullah sholat asar di Masjid Kiblaten, nanti umrah bisa lihat masjid itu. Ada jembatan sekarang di atasnya lagi dibangun. Rasulullah 2 rakaat menghadap ke Aqsa. Dulu kan masih ke Aqsa. Baru sholat 2 rakaat, turun wahyu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Ibu bayangkan lagi sholat 2 rakaat turun wahyu. Ini ngadap enggak nih, ngadap enggak nih, ngadap nih. Bingung kan? Jangankan wahyu turun, tamu datang aja lagi sholat, paket, bingung ibu. Paket, batal ya. Ini lagi sholat, langsung Rasulullah menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. 1 kali sholat, 2 kiblat. 2 rakaat pertama ke Masjidil ke Aqsa, 2 rakaat kedua ke Haram. Makanya Masjid Kiblaten namanya Masjid 2 kiblat. Kalau ibu pergi ke masjid itu, silakan ibu sholat, tapi jangan 2 kiblat, 1 aja. Ini contoh-contoh Rasulullah menerima wahyu, bayangkan. Nah, turun wahyu pertama apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terkejut turun dari Jabal Nur. Nama gunungnya tadi Jabal Nur, nama goanya Gua Hira. Turun. Nyampe di rumah menggigil. Ketakutan. Pergi tak izin Khadijah. Pulang mendemam. Kira-kira ibu suami pergi 3 hari 3 malam tak pulang. Pas pulang mendemam, ibu apain? Mengangu-ngangu. Iya. Wah, ngangu-ngangu aja. Pergi situ, sembuh baru pulang. Tapi Khadijah tidak, Bu. Masya Allah. Diambilnya selimut, diselimutkannya Rasulullah. Diselimutkannya. Wahai suamiku, kayaknya engkau telah diangkat sebagai seorang Rasulullah. Saat itu Muhammad terkejut, langsung Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Nanti kalau ibu pergi umrah, ibu akan ketemu dengan Bukit Sofa. Ibu harus bayangkan satu hal, ceramah saya hari ini di Bukit Sofa adalah pertama kali Rasulullah berdakwah. Naik dia ke Bukit Sofa. Lalu Rasul berkata, dikumpulkannya si abu-abu itu berkumpul semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan bahasa wahyu. Bukan bahasa manusia. Wajar orang Arab nggak ngerti. Karena bahasa Arabnya Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Karena kalau bahasa Arab Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab gampang hafal Quran. Faktanya kan tidak. Oke? Nah disitulah mulai Abu Lahab bingung. Ini kenapa nih Muhammad ini? Ini tukang sihir nih, pendusta ini. Wah ini dukun ini, orang pintar ini.
Sejak itulah mereka mulai bermusuhan. Nah, jadi udah paham ya? Mulai bermusuhannya sejak diangkat jadi Rasul. Saat itu, kemudian ketika itu apa yang terjadi? Nah, mulai nih cerita kita akan berakhir. Biar kita tahu kenapa Rasulullah itu miskin. Pertama, Rasul itu dihina, difitnah. Tapi Rasulullah itu Bu, kalau dihina, difitnah dia santai aja Bu. Muhammad itu orang yang paling santuy, santai. Kalau dia diribai, dia difitnah, dia digosipkan, dia tidak peduli Bu. Nanti ketika ketemu dengan orang itu, dia bisa loh berpura-pura tak tahu bahwa beliau tahu orang itu menggosipkan dia. Kira-kira ada nih orang yang gosipin ibu, terus pas ibu ketemu dengan dia, ibu pura-pura tak tahu bahwa ibu tahu dia menggibahi ibu. Itulah akhlak Rasulullah. Rasulullah itu luar biasa. Ya, kalau nggak terlalu ngefek, Rasulullah itu nggak pernah pikirkan. Makanya energinya positif terus. Kita ndak, baru orang tengok jelek aja pikirkan tak tidur 3 hari 3 malam. Kalau Rasulullah tuh ndak, santai ya, slow ya. Dihina, dicaci maki, difitnah, Rasulullah itu santai aja. Luar biasa. Nanti kalau ketemu dia dengan Abu Lahab, dia tersenyum aja. Dia pura-pura tak tahu bahwa dia tahu bahwa Abu Lahab itu membencinya. Itu akhlak yang luar biasa. Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah ada yang zolim sama saya bilang maafkan dia. Enak kali Ustazah nih ngomong, nanti siapa yang akan membalasnya? Tenang aja, Allah pernah berjanji, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik, kembali kepada dia. Kalau dia berbuat jahat, kembali pula kepada dia. Biar Allah yang balas, nggak usah kita yang balas. Itu adalah gaya Rasulullah. Oke? Diapain tadi? Digosipin nggak jadi, nggak bisa. Akhirnya dipakai cara yang kedua, waktu mau habis. Dipakai cara yang kedua, oke? Cara yang kedua dibunuh. Siapa yang pengen bunuh waktu itu? Yang pengen bunuh adalah Umar bin Khattab. Waktu itu Umar belum masuk Islam. Diambilnya pedang panjang. Umar tuh pamberang Bu. Dia pergi ke rumah Rasulullah. Aina Muhammad? Maina Muhammad? Saya akan penggal kepalanya. Waktu pergi ke rumah Rasulullah, ketemu orang Yahudi di tepi jalan. Muhammad, kau mau kemana? Aku mau pergi ke rumah Umar, kau mau kemana? Aku pengen pergi ke rumah Rasulullah, aku akan penggal kepalanya. Ngapain kau penggal kepalanya? Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk ke dalam Islam. Pergi dia ke rumah adiknya, didengarnya ternyata adiknya membaca surat Toha ayat 1-14. Terjatuh pedangnya, masuk Islam dia. Dihina nggak bisa, dibunuh yang membunuh masuk Islam. Dipakai cara yang ketiga, yaitu dengan dinego. Cemana dinego? Dipanggil Muhammad baik-baik. Rasul, ta'al, ke sini. Ini Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal. Dipanggillah Rasulullah. Gini aja lah Rasulullah. Kita ndak usah berkelahi lagi di kota Mekah nih. Tadi ini kan kita berkawan aja. Tapi sejak kau berdakwah kita ribut. Yang sudah masuk Islam sudahlah. Kamu nggak usah dakwah lagi. Caranya gimana? Kata Muhammad. Caranya gini. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Rasul nggak mau, dinaikkan lagi negonya. Kalau nggak gini aja lah. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Muhammad sempat ragu. Bergetar lututnya. Rasulullah sempat ragu. Langsung turun wahyu. Ya bedanya kalau Rasulullah ragu, langsung turun wahyu. Kalau kita ragu, tak turun-turun si wahyu itu. Nah, itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian saat itu, apa bunyi wahyunya? Qul ya ayyuhal, la a'budu ma, wala antum a'biduna ma, wala ana a'biduna ma, lakum dinukum waliyadin. Enggak masuk. Dipakai cara terakhir, dan cara terakhir inilah yang menyebabkan kemiskinan Rasulullah. Apa cara terakhir? Yaitu dengan cara diboikot. Diboikot. Orang Islam, jadi yang tadi cuma merugikan Rasulullah, sekarang merugikan semua orang. Orang Islam tidak boleh menjual barang dagangannya ke orang Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh menjual barang dagangannya ke orang Islam. Lama-kelamaan tentu bangkrut, betul? Ini barang dagangan Khadijah banyak. Lama-kelamaan tentu bangkrut, betul? Boykot terjadi selama 3 tahun. Banyak kaum muslimin yang mati kelaparan. Ada yang makan tulang belulang unta yang udah busuk. Ada yang makan daun-daun kering. Ada yang makan kayu-kayu kering. Kayu itu ditokokkan ke tebing lalu kemudian dimakan. Begitu.
dan banyak kaum muslimin yang meninggal kelaparan, dan di antara yang meninggal waktu itu dalam kehidupan susah payah adalah Khadijah. Istriku, kenapa kau lemah? Aku enggak makan 3 hari suamiku. Bukankah aku tinggalkan makanan? Aku berikan makanan itu kepada orang yang lebih lapar dibanding aku. Kenapa kau tak minta makan kepada sahabatku? Aku enggak mau minta makan kepada sahabatmu karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka. Kenapa kau tak minta makan kepada aku suamiku? Kalau kau kasih, aku terima. Kalau kau tak kasih, aku tak akan pernah meminta. Bisa? Kok diam aja? Itulah hebatnya Khadijah. Ya, iya, istriku, kenapa engkau tinggalkan kami? Islam masih membutuhkan engkau. Suamiku, aku tak tahan sakitnya sakaratul maut ini. Sampaikan kepada malaikat, cepat cabut nyawaku sekarang juga. Apa kata Khadijah? Andaikan aku meninggal nanti, kau gali tulang belulangku, kau ambil tulang belulangku, untuk kau jadikan senjata menembus dada kaum muslimin jika terjadi peperangan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Beginilah hebatnya Khadijah radhiyallahu anha. Meninggallah Khadijah, sampai di sini cerita kita. Kalau enggak, kita enggak pulang-pulang nanti. Ya kan? Ini cerita secara utuh hanya sampai di sini saja. Ceritanya masih panjang, tak bisa kita bahas 1-2 kali pertemuan. Demikian dari saya, wallahu alam bisawab. Yang jelas ibu-ibu sudah mulai paham bahwa Rasulullah tidak miskin mendadak. Ya kan? Miskinnya itu tidak mendadak. Ceritanya utuh. Insya Allah. Demikian dari saya, wallahu alam bisawab. Demikian kita akhiri dengan doa singkat saja. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama.